Oke halo semuanya, balik lagi bareng gue Bergadi. Di video ini kita bakal unboxing laptop lagi. Ini adalah sebuah Ultrabook, harganya di bawah 5 juta untuk harga secondnya, tapi memiliki beberapa kelebihan. Dan salah satunya adalah layarnya udah 14 inci, udah resolusinya 2K dan 100% sRGB. Hampir nggak ada guys laptop yang mempunyai resolusi segitu di rentang harga 4 juta. Ini adalah Realme Book Core i3 yang 14 tentunya, dan ini baru banget datang, baru banget aku ambil. Jadi mohon maaf, ini aku bikin videonya di mobil langsung ya, karena juga kebetulan studionya lagi dipakai. Jadi untuk ke depan mungkin aku bakal banyak bikin video yang random, entah di cafe atau di mobil kayak gini, karena memang studionya sekarang seringnya dipakai untuk live jualan guys ya. Oke, kita langsung unboxing aja guys. Oke guys, ini dia unitnya Realme Book Core i3, dan dari segi kemulusannya ini aku bisa bilang masih di angka 97-98%an ya, karena memang nggak ada dent ataupun lecet di bagian bodinya. Untuk di bagian bawahnya juga surprisingly ini masih mulus guys. Jadi dari segi looknya ini masih like new sebenarnya, nggak ada lecet yang noticeable. Kalian juga bisa lihat di videonya. Nah, untuk kelengkapannya sendiri, laptop ini datang dalam keadaan unit dan juga chargernya aja. Untuk chargernya ini nggak usah khawatir, ini juga masih yang original dari Realme-nya ya. Yang original, cuma kabelnya ini udah gantian, tapi nggak masalah, yang penting adalah baterainya. Ini informasi aja buat teman-teman yang mungkin mau beli produk-produk kayak Realme, kemudian Huawei MateBook. Chargernya kan ini yang kenceng ya, yang 65 watt. Kalau kalian beli terpisah yang bukan originalnya, terus kepengen beli yang orinya yang setara dengan bawaannya, itu harganya mahal banget, sampai 500.000 rupiah. Jadi kalian pastiin kalau membeli laptop-laptop yang Ultrabook kayak Realme kemudian Huawei, kalian belinya itu include charger bawaannya, karena ini chargernya memang yang berkualitas. Oke guys, ini aku udah cek semua dari segi fungsi-fungsi dari laptop Realme ini. Aku bisa bilang untuk laptop ini masih dalam keadaan 100% normal dan nggak ada minus dari segi fungsi-fungsinya. Ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan dari laptop ini, kenapa laptop ini tuh spesial untuk harganya. Ini laptopnya aku jual harganya di 4,6 jutaan rupiah. Aku bakal sebutin kelebihan utama dari laptop ini. Yang pertama dari segi layarnya. Layarnya ini memiliki layar 14 inci, tapi dari segi looknya ini kayak laptop 13 inci guys. Kecil banget, karena memang dari segi bezel-bezelnya tuh tipis parah ya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Dan yang spesial dari kualitas layarnya adalah ini udah memakai IPS 2K. Ya, resolusinya udah paling tinggi yang 2K. Dan ini juga udah 100% sRGB. Kalau misalkan lihat langsung kayak gini, kalian bakal notice layarnya memang berkualitas parah. Di tonton dari segi manapun, ini viewing angle-nya masih sangat bagus guys. Kalau dikompar dengan Huawei pun, dengan Huawei D14 series dengan harga yang sama, jauh guys. Laptop ini memiliki kualitas layar yang lebih baik dan lebih bagus. Cocok buat teman-teman yang suka konten media ataupun untuk editing ringan. Oke, untuk kelebihan selanjutnya dari laptop ini yaitu dari segi desainnya atau bodinya. Ya, laptop ini memiliki dimensi 14 inci, sekali lagi tadi aku bilang, tapi kayak 13 inci, dan beratnya pun sangat ringan, hanya 1,2 kg aja. Bentuknya super tipis guys ya. Memang dari segi port-portnya ini nggak terlalu banyak kayak laptop-laptop Ultrabooknya Huawei, tapi dari segi fan-nya ini juga menjadi kelebihan ya. Aku nggak bisa bayangin guys, laptop setipis ini tapi ini udah mempunyai dual fan. Ya, ketika laptop-laptop lain yang tipis-tipis hanya mempunyai satu fan, ini mempunyai dual fan. Jadi nggak heran laptop ini lumayan berisik kalau di-compare dengan Ultrabook yang sejenisnya kayak laptop Huawei. Tapi nggak usah khawatir, karena dual fan ini dapat meningkatkan sirkulasi udara sehingga laptopnya nggak gampang. Yaitu dari segi kelebihannya yaitu di bagian bodinya. Oh ya, untuk TP-nya juga ini model gede. Kalau kalian lihat sekilas ini mirip banget sama MacBook guys. Dari segi tombolnya, kemudian touchpadnya, even dari segi warnanya ini greynya kayak greynya MacBook ya, bukan MacBook tapi MacBook. Untuk kelebihan lainnya dari laptop ini juga, ini udah memakai Core i3 generasi 11 ya, dan ini udah memakai RAM 8GB juga. Dan kemudian mungkin ada yang nanya, RAM-nya itu di solder atau bisa gantian? Pastinya di solder guys, udah nyambung dengan
laptopnya, karena laptop tipis kebanyakan yang aku temuin itu hampir semuanya udah disolder ke motherboardnya. Kemudian yang lainnya untuk SSD-nya juga ini udah memakai SSD NVMe 256 GB dengan kecepatan 4200 sekian. Jadi ini adalah laptop ultrabook yang mempunyai SSD paling kenceng guys ya, di rentang harga yang sama ya. Bahkan laptopnya Huawei itu paling kenceng di 3800, tapi Realme ini udah mainnya di angka 4000-an kecepatannya. Dan untuk laptop ini juga udah mendukung backlit keyboard ya. Laptopnya udah ada backlit keyboardnya, walaupun nggak kelihatan kalau di sini karena memang terang banget. Dan fitur yang lainnya yang menjadi keunggulan laptop ini dari segi suaranya, laptop ini memiliki DTS audio surround sound ya. Jadi dari segi kualitasnya nih, DTS audio, dari segi kualitasnya memang dia dari clarity-nya lebih tajam dari laptop-laptop Huawei atau laptop-laptop sejenisnya. Dan juga nggak kerasa bahwa laptop ini tuh sebenarnya laptop tipis guys, tapi memiliki kualitas suara yang kerasanya tuh clarity-nya jernih banget. Walaupun nggak sekencang laptop-laptop Huawei, tapi aku akui kualitas speaker di laptop ini adalah salah satu yang terbaik. Dan yang aku suka dari laptop-laptop Realme, dia tuh memiliki kapasitas baterai dan efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Karena memang untuk klaimnya ini bisa sampai 11 jam, tapi kalau dipakai untuk harian ya 8 jam, dan itu pun masih salah satu yang paling superior di kelasnya guys. 8 jam pemakaian untuk laptop setipis ini itu adalah hal yang luar biasa. Dan ditambah lagi dengan chargernya, ini chargernya tuh 65 watt, bahkan lebih kenceng dari chargernya Huawei. Kalau dicas secara langsung, kita tahu lah ya, device Realme itu gila-gila banget dalam pengecasan. Begitupun dengan laptopnya, ini juga kencang. Dan untuk tadi aku belum jelasin, untuk bahan-bahannya juga ini udah pakai material aluminium ya, jadi bukan dari plastik. Jadi dari segi feel-nya juga udah kerasanya mahal. Dan untuk dari segi look-nya juga, kalau kalian bisa notice, ini layarnya udah pakai 3:2 ya. Setara dengan laptop-laptop kekinian yang baru saja dirilis, walaupun ini juga dirilisnya udah 3 tahun lalu, tapi dari looknya ini sangat-sangat modern guys. Aku juga udah pernah bikin review laptop ini, jadi kalian silahkan scroll aja kalau mau pengen lihat reviewnya. Kalau ini hanya unboxing dan ya jelasin spesifikasi singkatnya dan kelebihan yang bisa kalian ambil ya. Mungkin kalian bertanya kekurangannya apa bang ya. Kekurangan laptop ini sebenarnya dari segi brandnya aja ya, karena memang brand Realme itu belum lama main di laptop ya, tapi overall ini laptopnya juga durable juga, jarang banget ada yang kena masalahnya mungkin hanya di bagian layarnya aja yang kadang ada dead pixel ataupun white spot, itu hampir di semua laptop. Tapi memang karena mungkin ya ini karena laptopnya tipis, dia lebih gampang kena. Tapi untuk laptop ini masih aman semuanya, juga masih mulus. Dan kalau kita lihat dari segi kekurangannya lagi, menurut saya pribadi ya, itu di bagian engselnya menurut aku ini kerasanya kurang kokoh aja di bagian engselnya. Jadi kalau misal kita pakai kayak gini nih, itu kayak ada bunyi dikit gitu ya. Memang ini nggak ngeganggu sama sekali, tapi kalau buat aku yang terbiasa dengan laptop-laptop yang tipis dan engselnya itu rata-rata enak kayak laptopnya Huawei, itu menurut aku engsel di Realme ini kurang kokoh kalau dibandingkan dengan laptopnya Huawei, apalagi dengan MacBook. Tapi ya tetap lebih unggul dibandingkan dengan Infinix. Kalau Infinix itu lebih parah guys, bahkan banyak kasus yang engselnya jebol. Tapi so far ini di forum-forum aku nggak pernah denger engsel dari laptop ini jebol ya. Hanya saja yang build quality-nya di bagian engselnya khususnya ini kayak ada bunyi kreket-kreket gitu. Tapi ya untuk sebagian besar orang aku jamin ini nggak ganggu sama sekali. Oke, mungkin itu aja ya penjelasan singkat dari laptop ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan singkat atau request apapun, silahkan langsung drop aja di kolom komentar. Terima kasih buat kalian udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video